saya kasih 46 kitabnya, ada Tobit, ada Yudit, ada 1-2 Makabe, ada kebijaksanaan, ada Sirach, ada Baruk, ada 7 kan, yang oleh Protestan itu dituduhkan kepada siapa? Kepada Katolik. Oh, itu kamu menambahkan. Padahal tidak, kanonnya itu gitu waktu itu. Justru Martin Luther itu yang mengurangi, yang melanggar kanon dia. Justru Martin Luther itu yang mengurangi, yang melanggar kanon dia. Justru Martin Luther itu yang mengurangi, yang melanggar kanon dia. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Salve. Pertama-tama saya mau buat disclaimer kepada semua audiens, bahwa video ini ditujukan kepada para pengikut Kristus di dalam gereja Katolik dan kepada siapa saja yang ingin mempelajari iman Katolik dengan tulus dan jujur. Tujuannya adalah katekese untuk memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan memberikan tambahan pengetahuan tentang ajaran Kristiani di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, yang bersumber pada 3 pilar kebenaran yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Selain itu, video ini bersifat apologetik. Artinya, konten video ini berisi argumentasi-argumentasi yang mempertanggungjawabkan kebenaran ajaran iman Katolik. Jika Anda bukan beragama Katolik, saya tidak menyarankan Anda untuk lanjut menonton karena ajaran iman yang dijelaskan mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran iman di dalam agama Anda. Namun jika Anda tetap ingin lanjut menonton, itu adalah hak Anda masing-masing sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas dan saya tidak bisa melarangnya. Jika Anda tidak setuju dengan ajaran iman Katolik yang dijelaskan di dalam video ini, tidak apa-apa. Toh, ini bukan ajaran agama Anda. Sekarang mari kita simak videonya. Baru-baru ini ada sebuah video yang beredar yaitu tentang dialog antara Pendeta Dr. Yonathan Purnomo pendiri Biblikos dan Pendeta Dr. Joshua Tauh. Mereka mendiskusikan tentang kanonisasi Alkitab. Pendeta Yonathan Purnomo mengklaim telah melakukan penelitian terhadap kanonisasi Alkitab yang benar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tersebut, beliau menemukan bahwa kanonisasi Alkitab pertama kali dilakukan di Konsili Hippo pada tahun 391 Masehi. Kemudian kanonisasi Alkitab yang sama ditegaskan kembali di Konsili Kartago pada tahun 397 Masehi. Konsili Hippo memutuskan kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama terdiri dari 46 kitab yaitu 1. Kitab-kitab Pentateuch yang terdiri dari 5 kitab yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 2. Kitab-kitab sejarah yang terdiri dari 16 kitab yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1 Makabe, dan 2 Makabe. 3. Kitab-kitab hikmat yang terdiri dari 7 kitab yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, Siraf. 4. Kitab-kitab kenabian yang terdiri dari 18 kitab, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruf, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yul, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zaharia, dan Maleafi. Ke-46 kitab Perjanjian Lama di atas sudah termasuk 7 kitab yang dikenal dengan nama Deuterokanonika. Perlu Anda tahu adalah istilah Deuterokanonika ini belum dikenal pada abad-abad pertama kekristenan. Jadi ketika Konsili Hippo berlangsung, gereja belum mengenal yang namanya Deuterokanonika.
Begitu pula hingga Konsili Kartago, bahkan hingga Reformasi Protestan pada abad ke-16, gereja belum mengenal Deuterokanonika. Nanti setelah Reformasi Protestan, Martin Luther mengeluarkan 7 kitab Perjanjian Lama itu, istilah Deuterokanonika mulai dikenal. Isi dari Perjanjian Lama kanon Alkitab Konsili Hippo ini persis sama dengan isi Septuaginta. Apa itu Septuaginta? Septuaginta adalah kitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani yang ditulis pada sekitar tahun 280 sebelum Masehi, hampir 3 abad sebelum kelahiran Yesus Kristus, oleh 70 ahli Taurat Yahudi di Alexandria. Kitab Septuaginta ini adalah kitab suci yang digunakan pada zaman Yesus dan para rasulnya berkarya. Sedangkan Konsili Kartago yang dilaksanakan pada tahun 397 Masehi, justru menegaskan kembali kanon Alkitab yang sama dengan yang diputuskan pada Konsili Hippo. Jadi sejak itu gereja menggunakan kanon Alkitab yang sama. Menurut temuan Dr. Yonathan Purnomo, adalah karena kesalahan Martin Luther sehingga semua gereja Protestan menggunakan Alkitab yang tidak kanon atau tidak standar. Karena Martin Luther mengeluarkan kitab-kitab yang disebut dengan Deuterokanonika dari Perjanjian Lama. Itulah sebabnya banyak kebenaran yang hilang dan banyak ajaran yang tidak lengkap di dalam gereja Protestan, karena mereka menggunakan Alkitab yang tidak sah. Mari kita saksikan bagian ketiga video ini. Tim Katolik harus tahu memberikan kritik dan ulasan yang sesuai dari sisi gereja Katolik untuk menanggapi diskusi kedua pendeta Protestan ini. Tujuannya adalah sebagai katekese bagi umat Katolik untuk mendapatkan informasi dan ajaran yang sebenarnya, berdasarkan ajaran gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jika ada yang menanyakan, mengapa menjadikan kedua pendeta ini sebagai parameter? Perlu kalian ketahui, parameter kami orang Katolik ada 3, yaitu, ajaran Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Bukan kedua pendeta Protestan yang kebingungan ini. Temuan pendeta Dr. Yonathan Purnomo ini justru menguatkan posisi gereja Katolik sebagai gereja yang punya otoritas sejak awal mula untuk mengkanonisasi Alkitab. Namun, penting untuk Anda ketahui, baik orang-orang Protestan maupun Katolik, sejarah mencatat bahwa kitab suci yang ada pada kita sekarang terbentuk pertama kali menurut kanon yang ditetapkan oleh Paus Damasus pertama, Uskup Roma pada tahun 382. Pada saat ditetapkan pertama kalinya oleh Paus Damasus pertama, kanon kitab suci terdiri dari 73 kitab, 46 kitab-kitab Perjanjian Lama, termasuk yang kini dikenal dengan kitab-kitab Deuterokanonika, dan 27 kitab-kitab Perjanjian Baru. Kanon inilah yang kemudian disepakati pada Konsili Hippo tahun 391 Masehi dan ditegaskan pada Konsili Kartago pada tahun 397. Jadi, sejak awal mula adalah otoritas magisterium gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik yang menentukan kanonisasi Alkitab dan masih terus digunakan hingga saat ini oleh keempat gereja apostolik yaitu Gereja Timur Asiria, Gereja Ortodok Oriental, Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja Katolik. Sekarang, mari kita saksikan diskusi pendeta Dr. Yonathan Purnomo dan pendeta Dr. Joshua Tou ini. Setelah itu saya akan menanggapinya dari sisi Katolik. Ya, daftar Perjanjian Baru 27 sama dengan kanon yang sekarang, Matius sampai Wahyu. Nah, lihat ya. Tinggal lihat aja, baca kanon 36, Konsili 397. Nah, ini saya ambil tadi, saya tunjukin lagi di sini supaya Bapak Ibu lihat ini. Nah, saya bacakan ini. Kanon 36 sama, isinya sama seperti ini ya. Yang 419 sama itu sama kanonnya. Jadi, beside the canonical scriptures, nothing shall be read in church under the name of divine scriptures. Kanon 36 konsili. Selain kitab suci kanonik, tidak ada yang boleh dibaca di gereja dengan nama kitab suci ilahi. Ini hasil kanon 36 tuh di dalam Kartago 419 maupun yang 397 bunyinya sama. Nah, sekarang di gereja sekarang dibacakan Alkitab yang tidak kanon. Berarti sudah melanggar kanon 36 dari Konsili Kartago. Yes, besides the canonical scriptures, nothing shall be read in church under the name of divine scriptures. Kanon 36 Council of Carthage 419. Kanon 36 Konsili Kartago tahun 419 Masehi. Selain kitab suci kanonik, tidak ada yang boleh dibaca di gereja dengan nama kitab suci ilahi.
Artinya, hanya kitab-kitab yang sudah diakui oleh gereja pada waktu itu yang dianggap kanonik, itulah yang boleh dibaca di gereja-gereja atau di dalam ibadat-ibadat. Nah, konsekuensinya, ketika gereja Protestan menggunakan kitab suci yang tidak kanonik, maka gereja Protestan sudah melanggar aturan Kanon 36 Konsili Kartago. Ya, berarti Alkitab yang dibaca di dalam gereja Protestan karena tidak kanonik, maka itu tidak boleh dibaca atas nama kitab suci ilahi, atau kitab suci yang dibaca oleh gereja Protestan itu bukan kitab suci ilahi. Konsekuensi logis dari keputusan Konsili Kartago 419 yang menegaskan hasil dari keputusan Konsili Hippo. Jelas ya? Nah sekarang saya mau tanya, saya terusin dulu ya. Lihat. Coba, Dr. Jusatio, saya mau tanya sama Anda sekarang ya. Coba, kalau dia itu mengatur pengkanonan Alkitab, Perjanjian Lama harus 46, kemudian harus Septuaginta, kemudian ini saya sudah bikin rangkumannya, Anda lihat di sini, ini saya lihat ini, ya. Isinya ini sebentar. Nah ini. Saya kasih 46 kitabnya, ada Tobit, ada Yudit, ada 1-2 Makabe, ada Kebijaksanaan, ada Sirah, ada Baruk, ada 7 kan, yang oleh Protestan itu dituduhkan kepada siapa? Kepada Katolik. Oh itu kamu menambahkan, padahal tidak, kanonnya itu gitu waktu itu. Justru Martin Luther itu yang mengurangi, yang melanggar kanon dia. Jadi sudah jelas ya diakui oleh Pendeta Yonatan bahwa Martin Luther lah yang mengurangi isi Perjanjian Lama, dan ini sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Tetapi selalu saja orang-orang Protestan tidak mau mengakui bahwa Martin Luther lah Bapa Gereja Reformasi yang mengurangi kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Mereka selalu saja menuduh-nuduh Gereja Katolik yang menambah isi Alkitab. Terbukti seperti yang dikatakan oleh Pak Yonatan tadi ya. Jadi betul seperti yang dikatakan oleh Santo John Fulton Sheen bahwa ketika orang belajar sejarah gereja, maka dia pasti akan berhenti menjadi Protestan. Kenapa? Karena ketika mempelajari sejarah gereja, maka mereka akan menemui bahwa oh ternyata gereja mula-mula itu adalah Katolik. Mereka menemukan bahwa yang mengkanonisasi Alkitab itu adalah gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Mereka menemukan bahwa jumlah kitab di dalam Alkitab mereka itu kok lebih sedikit daripada yang terdapat di gereja Katolik ataupun di gereja Ortodoks yang jumlahnya sama. Mereka pasti berpikir dan menemukan fakta bahwa ternyata isi Alkitab Protestan itu sudah lebih kurang atau dikurangi karena ada kitab-kitab yang dibuang dan tidak digunakan sama sekali, padahal itu tidak kanon. Nah, inilah yang membuat banyak para teolog Protestan setelah mempelajari sejarah itu berpindah menjadi Katolik. Nah, Perjanjian Baru itu sudah dikanonkan. Matius 4 Injil, 1 Kisah Rasul, 14 surat Paulus, termasuk Ibrani. Ibrani itu dimasukkan dalam 14 surat Rasul Paulus. 1 Yakobus, 2 surat Petrus, 3 surat Yohanes, 1 surat. Coba, kalau mereka bilang ini tidak pengkanonan, bukti-bukti ini bukti pengkanonan atau tidak? Saya mau tanya. Ayo Dr. Jusatio, Anda wakili. Kalau Anda melihat begini, ini bukti pengkanonan atau tidak? Iya, Dr. Joshua Teus tidak mau menjawab, dia ragu untuk menjawab. Oke, saya bantu jawab beliau ya. Itu adalah bukti-bukti kanonisasi Alkitab ya. Itu adalah bukti ya. Bukti bahwa kitab Perjanjian Lama yang digunakan Gereja Katolik ya, itu sudah digunakan sejak mengikuti Septuaginta yang jumlahnya sama. Jumlah Perjanjian Lamanya sama dengan yang digunakan di Gereja Katolik sekarang, yaitu 46.
itu pula yang dikanonisasi di Konsili Hippo tahun 391 dan ditegaskan di Konsili Kartago pada tahun 397 Masehi. Ya, isi konten Perjanjian Lama pada Septuaginta, pada Vulgata, pada Alkitab, pada Konsili Hippo, dan yang ditegaskan di Konsili Kartago itu sama dengan Alkitab yang digunakan Gereja Katolik saat ini. Sama, Perjanjian Lamanya 46, nama-nama kitabnya mulai dari Kejadian ya sampai dengan kitab yang paling terakhir itu sama persis ya dengan yang ada di dalam Gereja Katolik. Ya, tapi begini alasannya yang saya pernah dengar selalu ya karena saya banyak bicara sama sahabat saya Dr. Anwar Chen itu dari LAI. Salah satu yang dulu kita suka bertanya itu karena beliau menjadi pengajar di tempat saya juga. Saya kenal beliau sangat dekat ya. Jadi kalau banyak orang bicara-bicara tentang beliau, saya mau kasih tahu, saya paling kenal dekat sama beliau. Ya, jadi saya tahu apa yang beliau perjuangkan. Tapi yang pertanyaannya begini, kenapa Deuterokanonika itu tidak masuk di dalam pengkanonan kita sekarang untuk gereja-gereja Kristen Protestan non-Katolik, non-Ortodoks misalkan? Oh, bukan Anwar Chen yang bicara, tapi Dr. Suhento Liao, salah satu sahabat saya, yang mengatakan bahwa Deuterokanonika itu bukan masuk dalam pengilhaman, dia ditambahkan oleh orang-orang Katolik itu dan Protestan, dan itu tidak kanon. Justru yang kanon 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Suhento mengatakan alasannya kenapa? Karena Yesus dan rasul-rasul tidak pernah mengutip Deuterokanonika ketika beliau melayani, Yesus dan murid-murid melayani. Ya, jadi yang dikutip itu adalah 39 kitab itu. Nah, itu alasan teologis kalau saya tidak salah yang disampaikan oleh Dr. Suhento Liao dalam seminar-seminar Biblika yang biasa beliau lakukan itu. Ya, itu dari Baptis Independen. Nah, pernyataan seperti ini menurut Anda bagaimana? Bahwa itu memang Deuterokanonika itu ditambahkan, ya, ditambahkan kemudian, dan itu usianya jauh lebih muda dibandingkan Perjanjian Baru itu sendiri. Dr. Suhento Liao namanya saja yang seorang doktor, tapi otaknya nol besar, tidak membaca sejarah secara benar, atau dia buta sejarah ya. Atau memang dia belajar sejarah, tapi dia tidak mau mengungkapkan kebenarannya. Atau artinya dia berbohong tentang sejarah dengan mengatakan bahwa kitab Deuterokanonika itu ditambahkan oleh orang-orang Katolik setelah zaman Reformasi. Itu kan bodoh, ya. Dikatakan bahwa sejak awal mula hanya ada 39 kitab di dalam Perjanjian Lama. Tetapi bukankah Protestan itu baru muncul pada abad ke-16? Ya, sebelum abad ke-16, bahkan sejak abad ke-4, gereja sudah menetapkan melalui Konsili Hippo 46 kitab di dalam Perjanjian Lama. Dan itu terdiri dari kitab-kitab Deuterokanonika, 7 kitab yang dibuang oleh Martin Luther di abad ke-16. Sejak awal mula itu sudah 46, bukan 39. Jadi Dr. Suhento Liao itu berbohong, ya, menutupi kebenaran. Iblis ini memang suka sekali menutup kebenaran, ya. Jadi kita harus berhati-hati karena kebenaran itu ditutupi oleh iblis yang mengaku benar. Sudah 1100 tahun sebelumnya, jauh sebelum Protestanisme, gereja sudah menetapkan 46 kitab di dalam Perjanjian Lama. Lebih jauh daripada itu, Septuaginta 285 tahun sebelum Yesus Kristus lahir itu sudah menggunakan 46 kitab di dalam Perjanjian Lama, sama seperti yang dikanonisasi di Konsili Hippo dan Konsili Kartago, dan sama dengan Alkitab yang digunakan oleh Gereja Katolik hingga saat ini.
Yang bohong siapa? Nah, pernyataan seperti ini menurut Anda bagaimana? Bahwa itu memang Deuterokanonika itu ditambahkan, ya, ditambahkan kemudian, dan itu usianya jauh lebih muda dibandingkan Perjanjian Baru itu sendiri. Nah, itu bagaimana? Oke, saya mau tanya, ukurannya ditambahkan itu sejak kapan? Harusnya kan sejak Protestan, betul nggak? Betul kan? Logikanya kalau itu ditambahkan, kapan menambahkannya? Betul kan? Apakah penambahannya itu setelah Protestan? Nah, kalau setelah Protestan, berarti kan Protestan lahirnya kan abad 16. Berarti kalau begitu, awalnya itu 39, abad 16 oleh Luther. Kemudian setelah itu ditambahkan jadi 39 jadi 46. Lah masalahnya ini abad keempat itu sudah ada ini. Berarti ditambahkan atau tidak itu, Dr. Joshua Tewu? Ayo. Iya. 1100 tahun sebelum reformasi ada, dia itu sudah ada. Jadi menambahkannya itu kapan? Nah, terus yang kedua, saya sudah menyelidiki Perjanjian Baru itu mengambil kira-kira hampir 1000, nggak sampai 1000 ya, tapi saya buletin aja biar gampang. Hampir 1000 kutipan dari Perjanjian Lama. Nah, dari 1000 tadi hanya kira-kira 10% ya, itu yang cocok dengan Masoret. Yang 90% tidak cocok dengan Masoret, itu nanti saya bisa buktikan, tapi dalam kesempatan yang lain. Jadi kalau kita mau bandingkan antara kutipan dari apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama terus dikutip dalam Perjanjian Baru, itu jumlahnya bisa nggak sama, kejadiannya nggak sama, teksnya nggak sama. Dengan Masoret tidak sama, tapi kalau dengan Septuaginta matching, berarti kesimpulannya para rasul itu mengutipnya dari mana kalau matchingnya sama Septuaginta? Kitab Septuaginta adalah terjemahan Yunani dari kitab-kitab Perjanjian Lama Ibrani yang digunakan di Mesir dan Israel yang dibuat kira-kira tahun 285 sebelum Masehi, yang kemudian kerap dikutip dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Menurut ahli kitab suci Protestan, Gleason Archer dan G.C. Chiricino, Old Testament Quotations in the New Testament, A Complete Survey, Chicago, Illinois, Moody Press, 1983, halaman 25-32. Septuaginta dikutip sebanyak 340 kali di kitab Perjanjian Baru, jauh lebih banyak daripada kitab-kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, yang dikutip hanya 33 kali dalam kitab Perjanjian Baru. Mengenai terbentuknya Septuaginta, menurut Flavius Josephus, tahun 37-107 Masehi, seorang sejarawan Yahudi, kitab Septuaginta disebut di dalam surat Aristeas kepada saudaranya Filokrates. Tanpa menyebut nama Aristeas, Philo dari Alexandria juga mencatat kisah berikut ini dalam bukunya. Raja Mesir yang bernama Ptolemeus II Philadelphus, pada tahun 287 hingga 247 sebelum Masehi, membangun perpustakaan yang besar di Alexandria. Kepala perpustakaannya yang bernama Demetrius Valarus mengusulkan agar perpustakaan itu diperkaya dengan kitab-kitab suci dari bangsa Yahudi. Raja kemudian memerintahkan Eleazar, imam besar Yahudi, untuk memberikan kepadanya salinan kitab-kitab suci mereka dalam bahasa Yunani. Salinan itu kemudian dibuat oleh 72 orang Yahudi, yang menerjemahkan kitab-kitab itu dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, dan kemudian salinan ini ditempatkan di perpustakaan tersebut. Kata Septuaginta adalah kata Latin dari 70, sesuai dengan jumlah para penerjemah itu. Surat Aristeas dan kisah ini diterima sebagai otentik oleh banyak bapak gereja dari abad-abad awal, seperti Santo Irenaeus, Tertullianus, Santo Clemens dari Alexandria, Santo Agustinus dan lain-lain, dan penulis gerejawi sampai pada abad ke-16. Para bapak gereja itu bahkan meyakini bahwa dalam menerjemahkannya, ke-70 atau 72 orang itu tidak berkonsultasi satu sama lain dan mengerjakannya di tempat terpisah. Namun hasil terjemahan dan ekspresi yang digunakan di antara mereka sama dan sesuai dengan teks aslinya. Itu saya bisa buktikan di buku-buku saya itu ada itu. Tapi ada data sejarahnya, data historikalnya ada kan? Ditakut-takutin saya ini yang berenangnya kurang jauh, yang nyelemnya kurang dalam, kemudian yang kurang piknik, terus yang baru lulus 2 minggu, betul kan ya? Terus itu sekolahnya abal-abal, betul kan? Saya sudah menerjemahkan Alkitab dari Matius sampai Wahyu. Saya bikin kajian-kajian biblika. Saya bikin jurnal internasional bereputasi Scopus Q1 HTS.
Lah yang mencela saya itu nggak ada karyanya itu, betul nggak? Itu cuman ngomong berdasarkan doktrin-doktrin tanpa data. Saya punya, Bapak Ibu semua silahkan ya, lihat saya semua YouTube saya sampai sekarangnya episode 1, 2, 3 tidak akan mungkin bisa dibantah. Silakan semua kumpul jadi satu ya. Kenapa? Karena saya bicara kebenaran, begitu loh. Jadi kalau itu ditambahkan, tanyakan kapan nambahnya, tahun berapa, betul kan? 1100 tahun sebelum reformasi ada, ini sudah ada gitu loh. Disinilah letak kelemahannya Protestanisme, yaitu tidak mempunyai otoritas tunggal yang menentukan kebenaran moral, etika, atau ajaran iman. Sehingga, seperti yang dikatakan oleh Romo Patris Allegro, setiap pendiri denominasi Protestan itu sebenarnya bertindak sebagai paus atau magisterium yang menentukan kebenarannya sendiri-sendiri atau masing-masing. Ketika seorang teolog Protestan merasa menemukan kebenarannya sendiri, maka dia akan memisahkan diri dan membentuk denominasi baru. Begitulah modus operandi pembelahan diri denominasi Protestan. Dari Lutheran muncul Calvinisme, dari Calvinisme muncul Anabaptis, dari Anabaptis muncul Metodis, dari Metodis muncul Pentakostalisme, dari Pentakostalisme muncul Karismatik, dari Karismatik muncul Oneness, dari Oneness muncul Advent, dari Advent muncul Advent hari ke-7, dari Advent hari ke-7 muncul saksi-saksi Yehova, muncul Mormon, dan masih ada puluhan ribu sekte Protestanisme yang terus membelah diri, dan masing-masing mengklaim telah menemukan kebenarannya sendiri. Mereka menjadikan diri mereka paus atau magisterium bagi sektenya sendiri. Romo Patris Allegro benar. Makanya tidak heran jika pendeta Dr. Yonatan merasa telah menemukan kebenarannya sendiri tentang kanon Alkitab, dan beliau mencari dukungan kemana-mana, namun ya mungkin tidak banyak didengar. Mengapa tidak banyak didengar? Ya karena begitulah Protestan. Masing-masing mengklaim punya kebenaran sendiri, dan semuanya mengaku diilhami oleh Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu adalah roh yang mempersatukan, bukan roh pemecah belah. Beda dengan umat Katolik yang mengakui satu otoritas magisterium gereja yang diikuti mereka di dalam gereja Katolik tanpa ragu-ragu. Ini yang membuat gereja Katolik tetap utuh dan satu hingga saat ini. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan.